Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor teh dan beberapa yang di request. Langsung saja ke saham pertama, Bukka yang ditutup di 147 menguat 2,79%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya, Bukka itu kembali didistribusi. Tapi ini kayaknya crossing barang ya. Nggak tahu nih ceritanya apa. Langsung saja ke tekniknya. Bukka kalau dilihat 2 hari perdagangan minggu ini membentuk low yang lebih tinggi, higher low. Tinggal nunggu minggu ini ya. 3 hari ke depan kalau tembus 150 bagus. Kalau pandangan saya sinyal bagus kalau tembus 150. Walaupun kalau kelihatannya ini ada crossing barang. Kemungkinan besar nih crossing barang ya menurut saya. Tapi kita lihat aja lah. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Ya kalau mau stop loss di bawah 140 silahkan. Kalau mau pakai stop loss di bawah 130 silakan. Ya, waduh bingung dong kalau gitu. Ya memang. Ya, kalau saya seperti ini gimana? Saya lebih baik buy on breakout. Gagal bertahan di atas 145 saya buang. Buy on breakout 150. Gagal bertahan di atas 145 saya buang 144. Berarti berapa tuh? 4%, 5% maksimal saya cut loss. Targetnya kemana? Target saya langsung ke 180. Itu ya, cut lossnya 5%. Target profit 20%. Reward 1/4. Gitu aja kalau Bapak Ibu tertarik. Tapi ini disclaimer ya, nggak harus dilakuin. Dan kalau mau beli sekarang juga boleh, beli nawar di bawah juga boleh. Siapa tahu 3 hari ke depan masih sideways di range 138 sampai 147 nih, tektok ya, baru minggu depan breakoutnya. Bisa jadi seperti itu ya. Kembali ke Bapak Ibu strateginya seperti apa. Tapi menurut Borneo Trader akan bagus kalau Bukka minggu ini tembus 150-nya. Agustus walaupun ada crossing barang bisa jadi 180 atau minim 170 ya. Bukka. Lanjut Goto yang ditutup di harga 59 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Goto akumulasi. Nggak tahu nih ya dicerita apa. Goto diakumulasi asing, broker Samari juga akum, tapi dia nggak bisa gerak. Ya siapa tahu tunggu Agustus kali baru ditembusin kan 60-nya. Yang penting Bapak Ibu yang punya jangan jebol 55, 54 buang aja dah. Dari sekarang 10% cut loss saja. Dah simple ya. Target ya 72 kalau jalan. Di Agustus 72, 20% kita targetkan. 10 sampai 20%. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Goto. Lanjut IMTK yang ditutup dengan 610 terkoreksi 1,61%. Asing net sell. Kalau broker semuanya IMTK didistribusi. IMTK lagi sideways aman. Pokoknya nggak jebol 585 aman. Kecuali minggu ini jebol 585 lemah. Target sampai awal Agustus. Seminggu ke depan 650, 660 arah IMTK. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Polanya juga bisa seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat ya. Ini bisa jadi pola nanti pattern flag atau pola symmetrical triangle. Bisa seperti ini. Pergerakannya. Nah, atau bisa seperti ini. Yang mana Bapak Ibu lihat lah. Yang penting kuncinya neckline 580 ya. 580 jangan jebol. Simple analisanya. Target ya 660 resisten kuat yang terbentuk dari 2023 2 tahun yang lalu. Tembus itu uptrend sampai akhir tahun. Peluang besar bisa bangkit nih. Kita nggak tahu cerita apa. Laporan keuangan kah? Ada story kah? Ada corporate action? Intinya bagus. Tapi kayaknya belum ya. Itu aja untuk IMTK. Lanjut. SRTG yang ditutup dengan 1950 terkoreksi 0,76%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SRTG didistribusi. SRTG aman. Kalau tembus 2000 minggu ini 2200 Agustus. Supportnya nggak perlu pakai 1800, jebol 1935 buang aja. 3% buang aja kalau koreksi. Tapi disclaimer ya, ini ada distribusi, bisa aja besok terus turun. Lihat besok kalau ada candle hijau baru beli. Atau beli buy on breakout bisa juga. Tembus 2000 baru beli. Nanti cut lossnya 1940 boleh juga. Tergantung lah bagaimana strategi. Beli di bawah misalnya besok terus turun boleh juga di 1800. Banyak kan cara beli ya, banyak. Tetap ada pasti plus minusnya ya. Tapi kalau menurut Borneo Trader kalau mau bagus minggu ini harus tembus 2000. Cuma naik 3%. Harusnya bisa. Mudah-mudahan kita lihat SRTG. Lanjut. SCMA yang ditutup dengan 191 terkoreksi 2,05%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SCMA didistribusi. SCMA bagus. Apalagi mau masuk LQ45 ya. Targetnya sentuh 200-210. Ya, kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Tergantung Bapak Ibu. Karena ada sentimen dia masuk LQ45.
Nah, menarik menurut saya untuk SCMA. Ya, itu aja dulu untuk SCMA. Lanjut. WIRG yang ditutup dengan 116 menguat 7%. Asing net buy. Kalau buka resminya WIRG akumulasi. WIRG bagus, arah atas. Apa sentimennya? Sentimennya itu apa AI gitu ya? Program pemerintah. Nah, itu yang jadi sentimen secara technical uptrend. Supportnya sekarang pakai berapa? Agak nanggung sih. Support 115 nanggung. 114 tanggung. Supportnya tetap pakai 100. Kalau pandangan saya pakai 100. Jangan nanggung-nanggung. Kenapa? Bisa aja tiba-tiba balik ke arah jebol lagi kan. Pokoknya kalau 3 hari ke depan dia arah 120. Nah, ini bisa jadi support kuatnya. 115, 114 ya. Yang pastinya uji dulu 120 resisten minornya. Bukan 120, 125. Nih. Berarti ke atas dulu. Nah, ini bisa jadi support kuat. Ya, berarti harus uji dulu 125 ini support kuat. Bukan lagi EMA 200, tapi saat ini karena masih nanggung naiknya, nanggung breakoutnya, tetap pakai 198 support kuatnya. Itu ya, bagus nggak? Harusnya sih bagus, cuman harga belinya. Kenapa kemarin kalau Bapak Ibu mau beli pas tanggal 25 Juli hari Jumat lalu, deket-deket 100 kan spek buy. Tapi kan nggak sampai 100, wah susah kalau mau tepat, selalu tepat 100. Harga misalnya support 100 selalu mau belinya pas tepat support, nggak bisa. Bagaimana strategi Bapak Ibu? Bagaimana keikhlasan Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss? Nah, misalnya beli 103 cicil. Ya jelek-jeleknya saya cut loss 96. Nah, 7% ideal udah. Sekarang kan kalau Bapak Ibu itu profitnya ada 12%. Iya, karena sudah lihat candle. Coba belum lihat candle, pasti keganggu gak psikologisnya? Ya betul. Pasti keganggu. Tapi kalau Bapak Ibu punya strategi, punya trading plan, nggak masalah. Ya tinggal cut loss kalau gagal seperti itu. Ya, itu. Jadi itu aja dulu untuk WRG. Kalau menurut saya lebih cenderung ke atas. Mudah-mudahan ya. Tapi harga sekarang agak nanggung kalau mau beli. Lanjut. GIA yang ditutup di 69 terkoreksi 1,42%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya GIA didistribusi. GIA lagi sideways ya. Tapi nggak masalah lah ya, aman. Minggu ini kayaknya berat deh kalau tembus 80. Mudah-mudahan kita toleransi sampai Agustus lagi ya. Tapi kalau minggu ini tiba-tiba besok arahnya kan 10% tuh. 77 apa 76. Besokannya arah lagi ya bisa tembus. Gitu. Yang penting jangan jebol berapa 65 aja lah. Jangan jebol 65. Ini kan dia bisa dikatakan lagi sideways. Sideways pola cup and handle. Ini menurut saya bisa ngumpulin barang. Tiba-tiba nanti dia bisa lepas FCA pas sudah di atas 80 terbang. Target 100. Target saya 100 minimal. Ya kita lihatlah 1-2 minggu ke depan ya. Kuncinya tuh 80. Mau beli saat tembus 80 juga bisa. Karena target masih jauh 100 minimal. Tapi kembali lagi disclaimer ini saham FCA. Ya. Itu. Lanjut. MPPA yang ditutup dengan 63 menguat 8,62%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MPPA. Akumulasi. MPPA lagi sideways bagus. MPPA bagus. Supportnya pakai. Naikin aja. Jangan pakai lagi tuh 5556. Pakai support yang awalnya ini aja 60. Jebol itu buang. Dah. 56, 57, 58 tuh buang aja kalau jebol. Target 72. Masih bisa naik 9 poin. 15% lagi. Masih bisa naik. Risknya ya kalau 58 10% risknya. Tapi kalau memang ini bangkit lewat 72 itu bakal lewat level psikologisnya 8880 arahnya lagi selanjutnya. Ya, kita lihat MPPA. Lanjut. MLPL yang ditutup di 111 menguat 7,76%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya MLPL akumulasi. MLPL bagus. Tembus nih 115 minggu ini. Kalau tembus 115 minggu ini bangkit 140 arahnya Agustus. Karena konfirmasi breakout 115 tembus alah 140 MLPL di Agustus. Kita lihat nanti. Mudah-mudahan sesuai analisa. Lanjut. Bovin yang ditutup dengan 765 menguat 0,65%. Asik net sell. Kalau buka resminya Bovin didistribusi. Bovin masih sideways. Yang penting jangan jebol 745 aja udah. Apalagi ISG mau bullish kan. Kalau sektor finance jalan juga nih Bovin. Stop loss kalau jebol 745. Berarti 735 lah. Dari gas sekarang 30 poin. 30 poin itu berapa tuh? 5% aja cut lossnya. Kalau 725 5,48%. 70 aja. 730 cut loss pas 0,5% reward. 2 kali lipatnya. 10%. 850 minimal. Kalau jalan. Kita lihat. Lanjut. Di MMX yang ditutup 382
menguat 0,52%. Asing net sell. Kalau di brokers mainnya di MMX. Di distribusi. Di MMX masih sideways. Yang penting jangan jebol berapa? Ingat Bapak Ibu, jangan jebol 374 atau 370. Target kalau jalan 420. Jebol buang. Udah simple ya. DMMX. Yang terakhir film yang ditutup di harga 1750 menguat 6,7%. Asing net buy. Kalau dilihat dari brokers namanya film akumulasi. Film berangkat terus ya. Saya ketinggalan nggak perhatikan waktu itu. Saya mau perhatikan di 1400. Udah ketinggalan satu candle dia naik. Saya nggak berani beli. Pokoknya saya tuh biasanya kalau sudah bottom 5% kenaikan 6% dari harga saya mau beli nggak dapat. Saya tinggal, nggak peduli, saya nggak mau kejar atas. Saya punya prinsip nggak mau kejar atas kecuali dia sudah membentuk swing low, sudah sideways atau apa di atas mungkin saya beli. Tapi kalau baru candle hijau seperti ini, saya anggap saya ketinggalan. Apa? Karena ya saya mikir resikonya dulu. Misalnya nih ya tanggal 23 Juli saya beli misalnya 1995. Kalau saya cut loss di bawah 1400 kan dalam banget tuh cut loss-nya. Bingung. Iya kalau naik. Kalau dia turun, cut loss dalam. Tapi itu kan naik karena sudah lihat. Coba belum lihat. Itu ya, makanya saya punya prinsip saya nggak mau beli kalau sudah baru naik. Kecuali nanti dia naik di atas sideways. Kalau ada momentum kayaknya bagus, support dijaga, baru saya mau beli. Cut loss-nya tapi nggak di bawah di area ini, di mana nanti lihat pergerakannya dulu. Itu ya. Jadi kenapa saya sering dapat bottom dan rally panjang yaitu kalau Bapak Ibu tertarik join bisa lewat Stockbit free itu. Masukkan kode R-nya besar R41778. Menu profile scroll ke bawah tulisan external community. Masukkan kode tadi R41778. Makanya kami sering dapat bottom. BRMS kami dapat di 438. PGO kami kalau nggak salah di 1400 PGO. Sentimen apa? Waktu itu saya tulis PGO tuh sentimen dia lagi mau proyek dengan Danantara. Ya, jadi itu aja dulu untuk film. Bagus gak bagus, cuman wait and see lah. Tunggu sideways, tunggu dia membentuk support resisten. Atau gini aja, kalau berminat dan yakin, pakai 1600 bisa. Kenapa? Nih dia mencoba menembus 1600 gagal kan? 1650. Nah, itu bisa jadikan support minor sekarang. Nah, bisa. Target selanjutnya level psikologis 2000 nutup gap. Itu. Kita lihat aja pergerakan film ya. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.